Oke. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi di acara GIC kita pada malam hari ini, 24 Januari. Sebelum kita memulai, saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Kong Hee Fat Chai. Ya, Sing Nian Kuai Le. Wan Se Ampun, Li. hai. Santi, Wow. Kang, Nien Nien Yui. Ya, semoga di tahun yang baru berkat Tuhan juga melimpah bagi kita semua. Amin. Oke, kita Amin. semua akan memulai acara ibadah GIC kita malam hari ini. Ya, kita sama-sama akan memuji Tuhan, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sama-sama akan berdiskusi. Dan kalau bagi yang mau didukung doa, silahkan juga bisa berpartisipasi. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan persilakan Pastor Daniel Fernando untuk mengawali acara yang baik ini dengan doa. Silakan, Pastor Daniel. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan memuji, menyembah-Mu, juga belajar firman-Mu, saling akan sharing malam hari ini melalui Zoom. Dalam berkati kami semuanya, berkati pujian penyembahan kami, lagu-lagu kami nyanyikan, semua boleh menjadi berkat, boleh menyenangkan hati. Berkati kami semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Pastor Daniel. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Saya akan memute semuanya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oke, kita sama-sama sudah menaikkan pujian dan penyembahan. Tiba waktunya kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Saya boleh minta Pastor Santo untuk berdoa untuk firman Tuhan? Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Oh, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau sepanjang hari ini kami telah diberikan kesehatan, bahkan kami juga dipulihkan dengan iman kami dikuatkan. Kami percaya Tuhan di dalam isi malam hari ini kami pun diberikan hikmat oleh Engkau ya Bapa untuk mendengar firman Tuhan. Bahkan kami juga boleh melakukannya, firman Tuhan itu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan isi hati Engkau. Biarlah kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan hidup kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja dipermuliakan. Haleluya. Amin. Silakan hamba. Ya, amin, amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom. Jelas suaranya? Ya. Ya, shalom semuanya. Terima kasih buat malam hari ini di mana kita boleh berkumpul. Semua itu bukan karena kuat hebat gagah kita, tetapi Roh Kudus yang memberikan kita kerinduan untuk kita tetap ada di dalam kebenaran firman-Nya. Karena kita percaya ketika kita mulai melatih iman percaya kita, ketika kita mulai mau setia, mau taat untuk lebih dan lebih lagi mengenal siapa Yesus Kristus itu, kita akan maju lebih selangkah lebih maju daripada yang lain. Next, kok. Ya, fakta tentang manusia. Ya, mungkin kita sudah mengerti siapa pribadi kita, siapa diri kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang seharusnya ketika kita tahu bahwa kita adalah ciptaan, seharusnya kita lebih memuliakan Tuhan lagi daripada hari-hari kemarin. Karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga memerlukan interaksi dengan orang lain dan kebutuhan jiwa. Ya, kita percaya kita adalah makhluk sosial. Kita tidak dapat berdiri sendiri, tetapi kita saling membutuhkan. Karena ketika kita saling membutuhkan, maka ada satu kekuatan yang selalu hadir di dalam pribadi kita, yaitu kekuatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang daripada sekeliling kita. Ya, yang kedua, masing-masing manusia itu unik, terbatas, dan memiliki kelemahan, sehingga memerlukan bantuan manusia lainnya, saling membutuhkan, atau kebutuhan fisikal tubuh. Kita percaya kita adalah satu pribadi yang dengan yang lainnya tidak sama. Kita adalah makhluk yang terbatas, kita memiliki kelemahan, sehingga kita perlu bantuan. Bantuan itu bisa didapat dari manusia, dan dapat didapat juga daripada Tuhan. Karena kita adalah ciptaan, maka kita adalah saling membutuhkan sesama, saling membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah tuntutan, karena itulah kebutuhan di dalam kehidupan seorang manusia. Ada kekosongan hati dalam hati manusia yang perlu diisi dan tidak bisa diisi oleh manusia, yaitu kebutuhan
Kebutuhan, tolong diperkecil kok, itunya kok. Ya, kebutuhan roh. Karena ada kekosongan dalam hati manusia yang perlu diisi dan tidak diisi, dan tidak bisa diisi oleh manusia, yaitu kebutuhan roh. Setiap pribadi kita adalah ciptaan Tuhan. Kita membutuhkan satu hal yang besar di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus bangkit, ketika Yesus tinggal di surga, dia memberikan satu penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita setiap perjalanan kehidupan kita perlu tuntunan, kita perlu arahan dari kebenaran firman-Nya dan daripada Allah Roh Kudus. Next. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Firman Tuhan ini berkata, biasanya orang yang di sekeliling kita bisa menajamkan karakter kita. Tetapi Tuhan mau, seberapapun orang yang di sekeliling kita itu akan membentuk karakter kita. Seharusnya karakter dari sekeliling kita, itu harusnya karakter kita menjadi karakter yang serupa dengan Kristus, dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biasanya orang-orang yang ada di sekeliling kita itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi kita percaya ketika kita mau dibentuk oleh menjadi pribadi yang lebih baik, pasti akan dipertajamkan dengan sekeliling kita. Potensi pun baru muncul dan mencapai puncaknya saat berinteraksi dengan orang lain. Maka sangat penting untuk bersekutu bersama untuk meningkatkan kualitas diri, jasmani dan rohani. Kita percaya kita pada malam hari ini ada dan berkumpul bersama, seharusnya kita mempunyai posisi saling menghargai, posisi saling rendah hati, dan kita mau dibentuk dan kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita dibentuk dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan kita dengan seiringnya waktu, kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi, dan kita bisa saling menghargai dan saling memberi yang terbaik untuk sekeliling kita. Karena di dalam pribadi kita ada Roh Kudus, sehingga kehidupan kita boleh berjalan sesuai rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam pribadi kita. Karena kita percaya ketika kita ditaruh di satu tempat, di satu komunitas, ketika kita mau dibentuk, pasti ada yang namanya gesekan, ada yang namanya sedikit masalah. Tetapi semua itu ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika hidup kita mau dibentuk lebih serupa dengan Tuhan, kita harus mengerti siapa diri kita, dan kita harus belajar untuk saling menghargai, saling rendah hati, untuk mempertontonkan, untuk memperlihatkan bahwa Yesus ada di dalam kita, sehingga orang bisa menilai kehidupan kita semakin hari, kita semakin bertumbuh imannya dan semakin bertumbuh kasih sayang, kasih sabar kita di dalam kehidupan hari lepas hari kita. Next kok. Next kok. Ya, koinonia atau persekutuan. Kesepakatan umat Tuhan untuk bersama-sama sekutu dengan Kristus dan bersifat soteriologis, membawa kepada keselamatan kekal dengan komitmen untuk melayani Tuhan melalui perkataan dan tindakan nyata setiap hari. Jadi tidak hanya berkumpul saja, tetapi kita punya tujuan yang jelas. Ya, pada malam hari ini kita berkumpul, tapi dengan satu tujuan yang jelas, yaitu kita mau belajar. Belajar untuk taat, belajar untuk setia, dan belajar untuk merendahkan hati. Ketika kita semuanya apa yang kita pelajari, dan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, seharusnya sikap kita sebagai ciptaan, kita mulai belajar untuk lebih menghargai Tuhan, menghargai sesama manusia, dan kita akan lihat apa yang Tuhan berikan semakin hari menjadi bagian di dalam sukacita kita, di dalam bagian keluarga kita semakin hari menjadi berbuah dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Next kok. Filipi 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 1 dan 2, sebenarnya ini sudah cukup jelas bagi setiap kita yang kita mau dibentuk di dalam kasih Kristus, karena di dalam kasihnya ada nasihat, di dalam kasihnya ada penghiburan, di dalam kasihnya ada persekutuan, dan kasih mesra, serta belas kasihan. Marilah kita semakin giat di hari kedatangan Tuhan untuk kita bisa melihat sukacita Tuhan, supaya kita sehati sepikir di dalam kasih Tuhan, di dalam satu jiwa, satu tujuan. Tujuan manusia adalah satu, untuk kesempurnaan di dalam kekekalan yang akan Tuhan berikan, yaitu keselamatan. Next, kok. Rencana Tuhan di dalam kanonia, mempermuliakan Tuhan dan berbuah banyak. Pasti dari setiap kita pasti ingin mempermuliakan Tuhan dan pasti kita ingin berbuah banyak. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mulai mempermuliakan Tuhan dengan segenap jiwa kita, kita pasti terpelihara sempurna. Karena Tuhan mau kehidupan kita, kehidupan yang berbuah-buah lebat. Dan setiap buah-buah itu untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman-Nya di dalam Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang sudah dibentuk di dalam persekutuan GIC ini. Ketika kita tinggal tetap di dalam kebenaran firman Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita, kita punya satu kuasa, kita punya iman yang Tuhan telah berikan. Marilah kita mempergunakan kuasa Tuhan, marilah kita mempergunakan iman percaya kita untuk tidak ragu datang kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak ragu untuk meminta kepada Bapa di surga. Ketika kita meminta dengan iman, ketika kita percaya dengan sungguh, kita pasti akan mendapati apa yang kita butuhkan. Sebelum kita berbicara meminta, Tuhan sudah mengerti apa kebutuhan kehidupan kita. Karena Tuhan mau kehidupan kita itu berbuah-buah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan di dalam kehidupan ini. Dicukupkan kebutuhan, diselamatkan, dan menjadi sukacita untuk sesama. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika kita mendengar firman Tuhan dengan bertekun dan dengan sehati, kita berkumpul pada malam hari ini di dalam GIC ini agar iman kita bertumbuh, agar sukacita kita ada. Ketika kita berkumpul, ketika kita sharing, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, kita akan melihat ada jalan keluar, ada pikiran-pikiran yang lebih maju lagi untuk bisa menolong kehidupan kita, untuk bisa saling mendoakan, yang lemah bisa dikuatkan, yang susah bisa dihiburkan di dalam keadaan kita bersama. Karena Tuhan mau ketika kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita di rumah secara bergilir dan kita sama-sama makan kebenaran firman Tuhan dengan hati gembira, dengan hati tulus. Karena kita percaya malam hari ini GIC ini ada, GIC ini terlahir bukan karena suatu rutinitas, tetapi Tuhan mau kita saling berkumpul, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberikan pengarahan. Yang sakit kita bisa boleh minta tolong didoakan, yang terbeban boleh kita bisa curhat dengan Pak Gembala, karena kita tahu kita adalah manusia yang terbatas, kita saling membutuhkan, kita saling mendoakan, kita percaya apa yang telah didoakan orang benar sangat besar kuasanya. Terlebih lagi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi satu renungan di dalam kehidupan kita,
Ketika kita terus berjalan di dalam tuntunan Tuhan, ketika kita terus berjalan setia di dalam GIC, iman kita akan bertumbuh, pendengaran kita akan semakin banyak firman-firman Tuhan, sehingga setiap ketika keadaan datang, kita bisa mengerti firman itu akan timbul di dalam hati kita, dan kita percaya apa yang timbul di dalam hati kita mengenai kebenaran firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita satu penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus untuk kita menghadapi hari lepas hari. Next, kok. Maka dari itu, saat semua kondisi ideal dan memungkinkan, jangan sekalipun menghindarkan diri dari dan membuat alasan untuk tidak bersekutu bersama. Kerugian besar saat tidak bersekutu dengan sesama orang percaya dan Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti, prinsip apa yang Tuhan ajarkan pada malam hari ini. Karena kita adalah makhluk ciptaan, kita harus bersosialisasi, kita harus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa saling mendoakan, biarlah keadaan kita, pertolongan Tuhan semakin hari semakin nyata. Ketika keadaan kita semakin baik, bukan semua karena kuat hebat kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang membentuk pribadi kita untuk semakin menjadi serupa dengan ciptaannya, serupa dengan Tuhan. Next, kok. Di dalam firman-Nya di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Firman Tuhan ini meneguhkan ketika kita hidup berkumpul bersama di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat bahwa iman kita semakin hari semakin maju dan semakin maju dan semakin maju untuk lebih mengenal pribadi Yesus Kristus. Ketika kita lebih maju lagi berjalan bersama dengan Tuhan, marilah kita mulai belajar untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena ketika kita menjauh dari firman-Nya, ketika kita menjauh dari persekutuan, kita akan melihat iman kita akan menjadi iman yang lemah. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita balik bertobat, Tuhan akan memberikan pengampunannya, Tuhan akan memberikan kekuatannya, agar supaya kita mengerti bahwa kita adalah ciptaannya. Seharusnya ciptaannya lebih menghargai Tuhan dan lebih menghargai sesama. Karena pada hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Tetapi ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita yang punya iman, seharusnya kita ciptaan, seharusnya lebih dan lebih lagi datang pada Tuhan Yesus Kristus. Next, kok. Ya, mungkin firman Tuhan pada malam hari ini sangat sederhana, tetapi kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Seharusnya kita mengerti bahwa apa yang telah diciptakan Tuhan itu adalah yang terbaik. Karena kita adalah ciptaan yang spesial, yang terbaik. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Seharusnya kita memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita tidak akan pernah sama, tetapi hidup kita adalah hidup yang mengerti, hidup yang seharusnya kita berjalan di dalam tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga hidup kita menjadi hidup yang diberkati oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini ya mungkin sangat sederhana, tetapi saya percaya kita adalah orang-orang yang bertumbuh, kita adalah orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia, tetapi kebenaran firman Tuhan ini
boleh menjadi pribadi kita, boleh menjadi atas setiap kita pada malam hari ini yang aktif di GIC, karena kita percaya hidup kita adalah hidup yang bergantung kepada kebenaran firman Tuhan, hidup yang bergantung akan kemurahan Tuhan. Ketika kita hidup bergantung kepada Tuhan Yesus, saya percaya hidup kita pasti jauh lebih berbeda, pasti Tuhan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Amin. Dan saya serahkan kembali kepada Pastor Fendi untuk sharing Tuhan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pastor Rudi. Berikan aplaus secara virtual. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan sama-sama mulai sharing dan juga kita berbagi kesaksian. Seperti yang tadi ya, Pastor Rudi sharingkan bahwa tema kita malam hari ini adalah salah satu fungsi gereja, yaitu koinonia, persekutuan. Ya, mari sama-sama kita sama-sama berdiskusi, berbagi pengalaman, ya, berbagi cerita yang nanti kita bisa bagikan bersama-sama. Namun sebelumnya sama-sama kita akan tutup kebenaran firman Tuhan dan kita akan memulai sharing kita dengan doa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami simpan di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, dan biarlah Roh Kudus terus menerjemahkan setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Bukan hanya kami menjadi pendengar, tetapi kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Nama-Mu dimuliakan, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam sekitar kami, seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih, biarlah kami akan sharing satu dengan yang lain tentang koinonia, dan biarlah Tuhan sendiri yang terus berbicara kepada setiap kami, membukakan, menyingkapkan kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati Pastor Rudi, dan memberkati setiap waktu sharing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita akan memulai sesi sharing kita. Mungkin saya ada pertanyaan yang penting dan esensial yang tadi saya sudah siapkan. Tadi Pastor Rudi sudah berbagi ya tentang koinonia. Kita mungkin akan berbagi ya satu dengan yang lain. Mungkin satu-satu, apakah kita pernah mengalami ya yang namanya atau merasakan manfaat memiliki perkumpulan atau persekutuan kecil dengan orang percaya. Saya percaya kita semua masing-masing punya latar belakang yang berbeda, pengalaman yang berbeda juga. Ya mungkin ada pernah komsel di rumah, ada yang pernah FA, ada yang pernah mungkin secara online, secara pandemi, seperti yang kita lakukan. Kita melakukan ibadah GIC sekarang 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali di gereja, 2 minggu sekali online ya. Tidak tertutup kemungkinan per Februari kita akan launch untuk secara tatap muka ya, secara tatap muka di rumah jemaat masing-masing. Bagi teman-teman yang mau dibuka, silakan menghubungi sekretariat ya atau menghubungi saya. Oke, kita akan mulai. Sekali lagi pertanyaannya akan kita diskusikan, apakah saudara pernah mengalami atau merasakan manfaat ya ketika saudara memasuki atau memiliki perkumpulan atau persekutuan kecil dengan orang percaya? Ya, itu aja. Mungkin saya mulai dulu dari yang paling jauh, dari Pastor Villa nih di Bogor. Shalom Pastor Villa. Shalom, shalom. Shalom. Ya, shalom Pastor Villa, gimana kabarnya? Shalom semuanya. Happy Chinese New Year ya. Selamat Hari Raya Imlek buat keluarga besar IHK Fellowship Center di Bogor. Kyonghi ya. Semuanya sehat, semuanya sejahtera dan sukses. Ya, gimana Pastor Villa? Pertanyaannya mungkin Pastor Villa mungkin pernah merasakan atau mengalami atau mungkin ada pengalaman manfaat punya perkumpulan atau bersekutu ya, persekutuan kecil dengan orang percaya. Apa sih manfaatnya kita bersekutu atau punya persekutuan kecil? Mungkin keluarga, mungkin juga sama fellowship di Bogor gitu ya. Mungkin Pastor Villa bisa berbagi pengalaman mungkin 1-2. Ya, terima kasih Pastor Fendi buat waktunya. Pengalamannya sih banyak ya, cuma tidak bisa diceritakan seperti apa satu persatu. Cuman yang pengalaman saya selama masa pandemi ya, selama masa pandemi yang tidak bisa beribadah secara onsite, dan saya melakukannya itu secara
online gitu, memang sangat besar manfaatnya dan kuasanya gitu ya. Walaupun saya punya keyakinan, punya iman yang kuat bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, itu Dia hadir di situ. Dan itu yang saya rasakan. Bicara juga masalah ketaatan ada situ, bicara tentang kesetiaan. Ya, walaupun di lingkungan yang itu saja dan tidak bisa berbuat lebih banyak, tapi saya merasakan bahwa di dalam persekutuan orang percaya itu, ketika di situ ada rasa rindu dan haus mau ketemu dengan Tuhan lewat persekutuan, memang sih ketemu dengan Tuhan secara pribadi di rumah juga, di doa-doa kita masing-masing secara pribadi, itu juga sah-sah aja dan baik. Tapi firman Tuhan juga katakan jangan engkau melupakan persekutuan orang-orang iman, orang-orang percaya kan, seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan bahwa kesetiaan dan ketaatan kita itu ada dampaknya bagi kita sendiri, bagi lingkungan, maupun bagi orang-orang yang mengikuti ibadah itu. Ya, walaupun cuma kadang-kadang 3 orang, saya merasakan bahwa berbeda rasanya, berbeda situasinya, dan kita melihat secara iman bahwa doa itu besar kuasanya, ya, dibanding dengan kita berkumpul dengan jumlah yang banyak, tapi tidak ada ketulusan hati, tidak ada rasa haus dan lapar akan Tuhan, cuma sekedar ya udahlah daripada nggak ikut atau nggak enak sama si A si B gitu kan. Tapi itu yang saya melihat bahwa ada perbedaan antara orang-orang 1-2 orang yang memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan yang ya meremehkan dalam tanda kutip, ya saya bilang meremehkan atau memandang rendah atau tidak menganggap, itu yang saya rasakan dan saya lihat, dan itu ada pembelaan Tuhan, ya. Saya tidak bisa menceritakan bagaimana pembelaan Tuhan itu nyata lewat persekutuan doa yang kami adakan, tapi saya meyakinkan bahwa di dalamnya itu ada kuasa Tuhan yang besar. Ya, kita tidak bisa mengatakan, nah ini hasil doa saya, wah nanti saya mencuri kemuliaan Tuhan, gitu ya. Tapi saya melihat bahwa di dalam doa, dalam persekutuan yang sungguh-sungguh, walaupun hanya beberapa orang, di situ ada pembelaan Tuhan. Walaupun ada beberapa orang yang tidak meyakini itu, tidak mempercayai itu, atau menganggap itu hanya kebetulan, itu karena kuat gagah saya, seperti itu. Tapi saya punya iman. Ya, selama kita seperti Pastor Rudi katakan tadi bahwa kita ini ditempatkan di mana kita sebagai manusia, selain kita harus memang bersosialisasi satu dengan yang lain, karena kita di dalam itu memang harus sekutu bersama, bergandengan tangan, berdoa bersama-sama, itu yang harus kita lakukan. Nah, itu yang saya lihat bahwa ya pembelaan Tuhan bukan karena kebetulan, bukan karena ya mungkin bertepatan saja, tidak. Saya melihat dari sisi rohaninya bahwa persekutuan orang percaya itu sangat besar dampak dan kuasanya. Entah itu dianggap atau tidak, tapi saya meyakini itu bahwa di sana ada pembelaan Tuhan. Selama Tuhan menempatkan saya dan saudara di mana aja, di tempat kita masing-masing, saya mempercayai itu waktunya Tuhan untuk kita menyatakan kuasa Tuhan lewat doa-doa kita, lewat persekutuan kita. Dan yang saya rasakan, Tuhan tetap menjaga dan membela. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, baik. Terima kasih buat sharingnya, Pastor Villa. Berarti Pastor Villa tadi menambahkan pengalaman ya, teman-teman. Sekali lagi, ini pengalaman daripada Pastor Villa yang berbagi tentang tadi ya, tentang apa sih manfaatnya punya persekutuan. Ya, Pastor Villa menceritakan pengalamannya pada saat melakukan persekutuan ya, ibadah ya waktu masa pandemi. Ya, kita tahu kita dibatasi ya oleh PPKM, kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa ketemu ya dalam jumlah kuantitas orang banyak karena kan kita dibatasi ya. Pengalaman dari beliau saya bisa tarik kesimpulan ada 3. Yang pertama bukan soal kuantitas tapi kualitas ya. Kualitas hati seorang orang percaya pada saat mencari Tuhan ya dengan kesungguhan hati dan iman tentunya ya, tadi Pastor Villa nambahkan itu. Kemudian yang kedua saya catat 2-3 orang berkumpul ya, bukan kuantitas, sekali lagi bukan soal banyak-banyakan orang hadir, tapi 2-3 orang yang sehati sepakat memanggil nama Yesus, kita percaya Yesus hadir menunjukkan kuasanya. Dan tadi Pastor Villa juga berbagi hal yang baik juga. Dia meyakini bahwa persekutuan itu membawa dampak kuasa dan pembelaan Tuhan dalam kehidupannya ya. Amin. Ya, semoga Pastor Villa juga dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Sekarang PPKM sudah berakhir ya, mungkin sudah tidak seketat seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita rindu di Bogor juga di tahun yang baru ini mengalami breakthrough ya. Jadi ada terobosan, ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pastor Villa. Terima kasih buat sharingnya, terima kasih buat tambahannya. Saya beralih sebentar dikit ke Pastor Daniel. Mungkin Pastor Daniel punya kesaksian atau mungkin pengalaman singkat aja, Pastor Daniel, mengenai pentingnya bersekutu. Mungkin ada manfaat, mungkin ada hal-hal yang pernah yang berkesan ya untuk bersekutu dengan orang percaya. Apa sih enaknya, apa sih manfaatnya, atau apa sih pengalamannya ya punya persekutuan kecil dengan orang percaya. Mungkin bisa di-sharingkan sedikit Pastor Daniel di Bandung. Shalom. Nah, kalau kita bicara tentang komsel itu sangat penting sekali ya. Komsel juga dapat diartikan itu sebagai keluarga kecil kita, keluarga jemaat secara rohani. Dengan melalui komsel mungkin ada teman-teman kita saling sharing, saling berbagi kesaksian, juga saling mendoakan pergumulan masing-masing. Mungkin itu ya sangat pentingnya komsel supaya kita juga bertumbuh iman kita. Jadi enggak cuman hari Minggu, harus ada hari lain supaya kita juga bisa membangun keluargaan kita dengan jemaat, dengan yang lain, khususnya saling mendoakan. Ya mungkin kita pasti kan punya masalah, ya kan, tapi dari komsel itu kita bisa saling berbagi pergumulan kita, mendoakan, saling mensupport, saling membantu. Mungkin kalau kita di gereja, mungkin kalau kita bertanya pada pengkhotbahnya mungkin nggak bisa, tetapi di salah satu komsel itu kita bisa saling sharing, saling saling belajar firman Tuhan. Tentu di dalam komsel ada langkah-langkah yang tidak bisa kita lakukan, tetapi komsel dalam gereja adalah kita saling bertumbuh, melayani Tuhan, juga memenangkan jiwa. Itu sih tujuan kita berkomsel itu, terutama adalah kita saling belajar, saling memperkuat tali persaudaraan kita, juga memenangkan jiwa. Baik. Oke, terima kasih Pastor Daniel. Banyak banget ya poinnya ya. Tadi yang saya highlight, yang saya garis bawahin dari perkataan Pastor Daniel yang berkesan ya dari pengalaman beliau berkomsel atau bersekutu, memiliki persekutuan. Yang pertama tadi beliau katakan menemukan keluarga kecil ya, keluarga rohani. Kita bukan hanya membutuhkan dikelilingi oleh keluarga jasmani kita, ya mungkin ada orang tua kita, saudara kita, anak,
orang tua atau mungkin siapapun, tapi kita menemukan keluarga baru ya, keluarga rohani yang kita sebut dengan keluarga IHK di tempat ini. Semua yang bergabung tidak memandang latar belakang, ras atau apapun, tapi kita semua adalah keluarga kecilnya, keluarga Tuhan ya, keluarga IHK. Kemudian yang kedua, Pastor Daniel mengatakan ada teman sharing ya, teman untuk berbagi ya, berbagi cerita, berbagi kesaksian, berbagi masalah gitu ya, mungkin nggak bisa nolong tapi bisa mendoakan ya, setidak-tidaknya kita bisa mendoakan teman kita yang membutuhkan pertolongan ya. Kemudian Pastor Daniel juga menambahkan ada suatu wadah atau tempat untuk kita bertumbuh. Karena kenapa? Karena bukan dari hari Minggu aja kita belajar firman, tapi di tempat ini kita bisa belajar ya, dari kesaksian, dari Pastor Rudy tadi ya sharing ya, ada dari Pastor Villa menambahkan, Pastor Daniel Fernando juga menambahkan tentang firman Tuhan ya gitu ya. Jadi kita punya kesempatan untuk bertumbuh iman kita lebih baik ya. Kemudian tadi juga punya kesempatan ya, benar ya, tuh bagus juga ya, berkesempatan untuk bertanya tentang firman Tuhan. Kalau hari Minggu kita catat ada firman Tuhan yang kita nggak paham, bisa kita tanyakan juga di komsel atau di tempat persekutuan kita. Ya, itu aja mungkin ya. Pastor Daniel sharing banyak nih, ada 6 poin sih sebenarnya. Tadi saya cuma ambil intisarinya saja. Baik, terima kasih Pastor Daniel yang sudah berbagi tentang pengalaman ya, tentang pengalaman beliau tentang persekutuan kecil ya dengan orang percaya. Saya beralih ke Pastor Santo dulu mungkin. Pastor Santo di Tangerang. Shalom, Ya, shalom. Ya, Pastor Santo, silahkan. Mungkin Pastor shalom. Santo bisa sharing pengalaman, manfaat punya persekutuan kecil, ya, atau komsel, atau FA, atau cell group, ya, seperti itu. Mungkin ada pengalaman nggak nih? Ya, Berkesan, kenapa penting untuk punya persekutuan? ya menurut saya sih persekutuan di dalam seiman kita ya sangat penting. Cuman kembali lagi kepada diri masing-masing pribadi. Kalau menurut saya, secara pengalaman untuk GAC on-site sebelum pandemi, itu bukan nggak bermanfaat, semuanya bermanfaat. Tetapi kembali lagi kalau GAC model on-site, tatap muka, ya kan, seperti halnya saya mengembalakan di rumah susun, di GAC rumah susun, itu sangat sangat menyenangkan sekali. Sebab kenapa? Yang seperti dikatakan tadi Pastor Daniel, bahwa orang-orang yang seperti mungkin jemaat yang belum mengerti, pengen bertanya, dia tidak malu-malu gitu loh. Itu salah satunya, ya kan. Di situ juga dia banyak bertanya tentang firman Tuhan, pengalaman yang dialami selama dalam pekerjaannya. Dia tidak sungkan-sungkan, bahkan yang tadinya tidak bisa berdoa, kita support, ayo belajar berdoa. Itu sangat sangat berarti bagi saya ketika sebelum pandemi kita tatap muka. Itu untuk di tempat saya waktu GAC di rumah susun. Nah, ketika selama pandemi ini GAC model online begini, Zoom meeting, bukan tidak sangat bermanfaat juga, tetapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing. GAC model Zoom meeting ini hanya maksudnya tergeraknya itu pribadi dari Roh Kudus sendiri gitu. Kadang Zoom meeting model seperti ini, apalagi terlihat yang mungkin untuk maaf aja para jemaat gitu ya, agak wah yang Zoom meeting nih kok orang-orang pesta semua nih, mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi kalau untuk pelayan-pelayan Tuhan mungkin kita di dalam Zoom meeting bisa inilah ya, memberanikan diri atau seperti apa yang kita utarakan dalam pelayanan kita gitu. Tapi kembali lagi untuk jemaat kadang ada yang malu-malu lah seperti itu untuk Zoom meeting seperti ini. Mungkin saran saya
ada kala baiknya, apalagi udah PPKM model begini udah dihapuskan ya kan. Menurut saya ya bisa tetap buka kembali atau masing-masing punya GAC tersendiri gitu, misalnya Zoom meeting GAC Rumah Susun atau GAC Citra Raya atau Citra 5 atau seperti apa, atau mungkin GAC Zoom meeting Menceng atau di Bogor gitu, seperti masing-masing. Jadi bisa merangkul semua untuk jemaat-jemaat yang terhilang, seperti itu aja sih. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik. Terima Tuhan kasih memberkati. Pastor Santo yang sudah berbagi ya pengalaman beliau dan juga masukan dari beliau ya. Tentunya sekali lagi seperti tadi yang saya awali di awal ibadah ya, kita punya kerinduan yang sama ya. Kita sudah mempersiapkan untuk Februari kita akan launching GIC Onsit ya. Jadi buat Pastor Santo tadi mungkin bergabungnya agak telat. Kita akan launching GIC-nya itu nanti Onsit di bulan Februari. Jadi mohon teman-teman yang mungkin bergabung gembala GIC di tempat ini, pastor bisa juga bertanya kepada jemaat yang lama ya, mungkin buat tempatnya yang mungkin mau dipakai atau mau membuka rumahnya untuk dipakai untuk GIC ya. Ya, tentunya tadi seperti Pastor Santo bilang, pasti ya, semua model itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. GIC model on-site, tatap muka, kita bisa ketemu, kita bisa bercengkrama, kita bisa memperhatikan, bertanya jawab, mungkin lebih nggak malu-malu, nggak sungkan gitu ya. Ya memang itu adalah kelebihan ya yang tidak bisa dijangkau oleh online gitu. Tapi sekali lagi kita menggunakan media ini karena memang ada hal-hal yang memang kita harus belajar gitu ya, karena pandemi itu kan tidak boleh menyurutkan kita untuk bersekutu dan beribadah ya, walaupun mungkin PPKM dibatasi, kita mencari cara ya. Pak Gembala juga menggunakan segala upaya untuk kita bisa sama-sama bersatu, bersekutu gitu ya, sama orang percaya, memfasilitasi Zoom ini gitu. Jadi nggak apa-apa, ini adalah sebuah media juga di mana kita bisa belajar. Kayak ada Pastor Santo, Pastor Daniel, Pastor Villa, semua ya, pastor-pastor yang lain. Nanti satu saat juga Ko Hendri Giovanni, mungkin ada siapa lagi nih, ada Ripka, ada Hendri, ada Butri ya, yang sama. Selama pandemi kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nanti satu saat di bulan Februari kita semua siap diutus, sama-sama siap untuk menjadi berkat ya buat keluarga-keluarga yang lain di sana tentunya. Oke, itu bagus banget. Salah satu poin yang saya highlight dari Pastor Santo adalah di GIC kita bisa belajar mengembangkan talenta. Ya betul banget ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana berdoa, bagaimana sharing firman. Mungkin kalau skupnya lebih kecil, kayak tadi Pastor Santo, saya nggak enak nih kalau sharing ada Pak Gembala, kayaknya sungkan atau malu gitu ya. Ya memang benar ya, nanti bisa digunakan model-model seperti itu di GIC yang Ko Santo bilang ya, mungkin mau di Rusun atau di Tiga Raksa atau dimanapun, nanti silahkan Pastor Santo atur ya untuk bisa belajar mengembangkan talenta untuk setiap jemaat-jemaat GIC. Baik, saya tampung dulu dan jangan lupa Pastor Santo untuk bulan Februari untuk disiapkan mungkin nama-nama keluarga ya yang mau dibuka GIC-nya, silahkan. Nanti kita juga mulai bergerak bulan Februari. Oke, saya beralih sebentar ke Bu Tri dulu deh ya, Bu Tri. Ini Bu Tri deh tadi udah. Shalom Bu Tri, gimana kabar? Sehat? Gimana? Apakah sudah? Shalom, puji Tuhan. Sepertinya kemarin masih agak-agak pucat ya. Apa saya nggak tahu. Saya belum bertanya sama Bu Tri sih apakah memang sudah sembuh atau masih sakit kemarin ibadah. Kemarin sih sebenarnya udah sembuh sih. Mungkin memang karena kan dari muda saya tuh ada anemia. Jadi ya. Kalau baik. Maaf Bu. Saya pikir Ibu masih sakit ya Bu. Soalnya agak pucat sih sedikit ya.
Iya, mungkin saya juga kecapean juga di rumah, tapi ya puji Tuhan lah, Tuhan benar-benar luar biasa menyertai saya selama sakit itu. Saya nggak benar-benar jatuh ngedrop di tempat tidur tuh nggak, jadi saya tetap masih melayani keluarga, tetap masih ngerjain rumah. Baik, puji Tuhan, Bu Tri masih tetap sehat, bisa tetap ibadah, bisa tetap sama-sama bersekutu sama teman-teman ya. Terima kasih Bu Tri. Bagaimana Bu Tri? Mungkin pertanyaannya singkat saja, pengalaman yang Bu Tri rasakan ya, mungkin kita berbagi pengalaman manfaat punya persekutuan itu apa sih? Mungkin pernah GIC secara on-site kayak Pastor Santo atau apapun lah ceritanya gitu ya. Mungkin di Zoom juga boleh pengalaman Ibu. Iya, pengalaman saya sih kalau masalah untuk persekutuan GIC itu benar-benar penting ya, karena itu benar-benar modal bagi kita orang yang beriman, yang percaya sama Tuhan. Jadi sebenarnya untuk perkumpulan persekutuan ini jangan sampai kita merasa rutinitas lah, merasa terpaksa ya. Kita memang harus tahu diri, menyadari diri bahwa kita tuh perlu Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini harus selalu mengandalkan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan benar-benar kita tuh nggak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa dan nggak bakalan bisa, nggak sanggup. Itu aja sih. Cuman bagi saya juga kumpulan bagiku bisa menambah keluarga baru. Karena kan orang percaya itu kan terdiri dari berbagai macam keluarga ya. Terus bisa juga menambah pertumbuhan rohani kita, pengertian akan kebenaran firman Tuhan dan siapakah Tuhan kita yang kita sembah itu. Kita semakin hari dengan adanya persekutuan itu kita semakin ngerti, sehingga perjalanan hidup kita tuh kita bisa memilah-milah gitu. Ini mana yang berdosa, ini mana yang benar, dan Roh Kudus selalu menguatkan kita karena persekutuan itu kita belajar firman Tuhan, dan di keluarga lain kita tuh mencakup di situ saling menguatkan gitu aja. Kalau untuk masalah on-site ya, bergiliran di tempat jemaat itu sih kalau saya sih welcome aja, setuju aja karena itu juga baik. Cuman menurut pemikiran saya sih memang agak sulit ya di akhir-akhir zaman ini. Mungkin banyak orang yang lebih suka online karena kan kalau online kan kita tinggal buka HP di rumah gitu ya, aktif bisa rutin ikutan. Tapi kalau on-site kadang orang banyak kendala gitu. Jadi ya itu tergantung pribadinya masing-masing. Itu aja sih. Setuju. Oke, terima kasih buat pendapatnya Bu Tri. Ini salah satu yang merasakan ya dampak baik ya. Tadi kalau Pastor Santo bilang kangen ya sama GIC on-site. Kalau Bu Tri merasakan GIC online malah merasakan praktis gitu ya, cuma tinggal buka HP atau laptop bisa terhubung ya, tidak perlu capek-capek gitu ya. Baik, apapun itu teman-teman, sekali lagi semua jawaban bukannya ada yang benar atau salah, tidak, semuanya baik aja ya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi saya mau menegaskan bahwa Bu Tri, ini kesaksian saya aja ya, Bu Tri dan Pastor Santo ini adalah salah satu, mungkin bukan salah satu ya, ini orang-orang yang mungkin dilahirkan dari GIC ya, mungkin dari cell group ya. Jadi kalau tidak salah Bu Tri itu dulu di GIC Kayu Besar ya, sama Bu Cici dan Pak Lewi ya, atau sama Pastor Daniel kalau tidak sekeliru ya. Pak Lewi. Hah? Iya, Pak Daniel, yang pertama Daniel, terus Daniel pindah ke Bandung, baru kita sama Pak Lewi. Iya. Pokoknya GIC-nya Bu Tri, Pak Lewi, Pak Daniel dulu ya, maksudnya awal-awal gitu ya. Jadi Bu Tri ini adalah salah satu yang tadi ya, yang seperti Pak Santo juga sharingkan bahwa Bu Tri ini adalah salah satu orang yang bisa mengembangkan talentanya ya melalui wadah GIC gitu ya. Jadi Bu Tri sendiri adalah salah satu bukti bahwa ketika beliau tuh punya kerinduan bersekutu ya dalam wadah kecil ya, beliau dipakai Tuhan ya untuk berdoa. Saat sekarang ini beliau bisa menjadi pendoa ya bagi sesama, bagi gereja ya, kita bisa merasakan dampak ya. Kalau saya boleh mengatakan ini salah satu dampak besar daripada GIC yang diikuti oleh Ibu Tri. Demikian pula juga Pastor Santo. Kalau nggak keliru, Pastor Santo dulu di GIC mana ya? Awal-awal ya, saya ngomong awal ya. Pastor Santo, dulu Pastor Santo di GIC mana ya? Sama Pastor Daniel juga? Rumah susun, tetap. Awal.
sama Pak Boksui ya, kalau nggak salah ya dulu ya, Ya, yang dulu masih pemimpin JIC-nya ya. ya, kapuk kok rumah Hah? susun. Kapuk rumah susun. Iya, sama Pak Boksui bukan ya awalnya ya? Iya, Yang benar, ya. Oke, ya dulu sama Pak Boksui ya, almarhum Pak Boksui yang menjadi pelopor ya, GIC leadernya, gembala GIC atau gembala Komsel atau gembala sel grupnya di Rumah Susun ya. Waktu itu ada Bu Iin, ada siapa lagi ya itu ya, ada Regi kalau nggak salah ya, Yusak ya, Yusak, keluarga Pak Edi, Andreas ya, dulu sama-sama keluarga di Rumah Susun dan di Kapuk situ. Ya, ini juga sekali lagi kita melihat satu perkembangan yang luar biasa ya dari Pak Susanto, dari seorang anggota GIC yang dikembalakan oleh almarhum Pak Boksui waktu itu, bisa menjadi saat ini, Pak Susanto sampai saat ini bisa melayani, bisa berbagi firman. Ya, saya percaya itu adalah sebuah proses kesetiaan beliau, tetap terus belajar ya, tetap terus setia ya, terhisap di dalam persekutuan seperti GIC. Ya, saya percaya teman-teman yang saat ini setia mengikuti acara ini ataupun ber-GIC, beribadah, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tuh tidak salah menempatkan kita semua untuk bersekutu ya, saling belajar, nanti satu saat bisa sharing, nanti satu saat kita belajar, nanti diajarin sama Pak Gembala, ya nanti kita akan menemukan talenta kita gitu ya, seperti itu, seperti Pastor Santo dan Butri ya. Terima kasih Pastor Santo, Butri sekali lagi buat sharingnya, terima kasih. Saya beralih sedikit juga nih ya, masih ada Bu Gembala, ada Bu Iva hilang ya. Oke, mungkin Bu Gembala dulu, nanti baru habis itu Koniki dan si Pak Hendri. Bu Gembala dulu mungkin, silahkan. Shalom. Ya, shalom. Iya, bagi saya persekutuan itu yang penting dibangun dalam keluarga dulu. Jadi walaupun kita bisa bersekutu dengan sesama saudara seiman, tetapi mungkin lebih berdampak apabila kita bangun dalam keluarga dulu. Jadi justru itu yang paling susah. Jadi kita berkumpul dengan teman gereja mungkin lebih gampang ya, tapi untuk mengumpulkan keluarga ya Bu ya. Keluarga malah itu susah ada punya gitu ya. kesulitan sendiri ya. Dan Iya. memulai dan memaintainnya itu juga nggak gampang gitu. Betul, Jadi betul. ini PR ya, Bu ya. tantangan di PR. tahun-tahun ke depan dengan semua kesibukan. Kalau acara-acara gereja kan kita jarang meninggalkan, tetapi justru kita harus banyak fokuskan juga untuk mesbah keluarga ya. Jadi itu sih komen saya, Pastor. Baik, terima kasih Bu Gembala. Ya, itu catatan dari Bu Gembala ya. Jadi kita selain memperhatikan persekutuan dengan orang percaya di luar, ya Bu Gembala juga mengingatkan betapa pentingnya kita membangun hubungan persekutuan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jangan lupa kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Kita punya anggota keluarga kita. Jadi itu juga sama mengingatkan saya punya istri, saya punya nanti juga anak. Jadi kita mari sama-sama ajak keluarga kita yang paling dekat untuk sama-sama bersekutu ya. Terima kasih Bu Gembala mengingatkan hal yang paling esensi ya. Salah satunya keluarga, persekutuan dengan keluarga. Memang yang dekat itu jauh lebih susah daripada yang jauh ya. Itu makanya orang bilang gajah di seberang lautan nampak semut di depan mata nggak kelihatan gitu. Disambung-sambungin aja ya Bu Gembala ya, tadi sudah. Jadi kita akan beralih nih, tinggal 2 bintang tamu yang hari ini, Pak Niki dan Pak Hendri. Pak Niki dulu nih, silakan. Gimana Ko Niki? Shalom, Kyung Hee Fat Choi. Minggu kemarin kayaknya nggak kelihatan ya, saya mau minta angpau pada. Aduh, kok ini lagi Imlek ada kena musibah. Oh, iya. Anak saya lagi masuk rumah sakit, tapi sekarang udah pulang sih. Sakit ini apa? Yang itu tadi, vertigo itu? Iya, ini lagi di rumah sakit.
Oh, oke. Ini si Alex ya tadi ya, Iya. Alex vertigo mual-mual. Oh, oke, nanti kita doa ya sama Pak Gembala. Iya. Gimana perkembangannya gimana? Ini masih di rumah sakit, kontrol. Oh enggak, ini udah pulang nginep 3 hari kok dari hari Minggu itu pas Imlek. Oh, Imlek dari pas hari Minggu. Berarti Iya, pas dari hari Minggu. Senin, Minggu sore. Selasa. Ini hari ini udah pulang. Iya, ini lagi cabut infusnya. Oh, oke. Sudah boleh pulang ya? Udah boleh pulang. Infeksi Baik. ini sih infeksi darah katanya dari bakteri. Oh, oke. Baik, perkembangannya gimana? Masih lemes aja kali ya? Tinggal recovery. Udah seger sih, udah seger. Makanya udah dikasih pulang. Sudah seger, baikan ya. Baik. Nanti minta didoain. Terus balik lagi ke pertanyaannya kok ya, manfaat persekutuan ya. Ya, pengalamannya silahkan, Koniki. Ya, pengalaman saya sih ada, cuman kalau ceritain kan panjang. Saya juga buru-buru kan ini. Jadi Ya, bagi saya sih itu aja. persekutuan itu penting ya. Yang seperti dulu saya ikut family altar di tempatnya si Alim, itu ya di saat kita terpuruk sendiri gitu dan kita masuk ke persekutuan itu, kita tuh kayak dikuatkan gitu. Jadi ternyata kita tuh nggak hidup sendiri gitu, tapi ada rekan-rekan seiman itu yang support kita gitu. Ya, ada teman atau keluarga lah ya yang kasih mungkin kita bisa supportnya. Ya. Oke. Keluarga kita kedua istilahnya ya. Siap. Sip. Kita sih salah kita dan kadang ada yang bisa kasih masukan atas kita gitu. Saling mendoakan, hampir sih sama kayak Pak Daniel tadi ya, sama siapa sih? Saya agak nyimak dikit-dikit soalnya lagi ngurusin ini kan. Baik. Gitu. Jadi siap. Memang inti Tuhan itu penting ya. Terus ada di si Lydia katanya dia lebih setuju itu ke onsite ya katanya, ke online ya. Online daripada onsite gitu. Karena kalau kita online, kalau onsite itu kan kita ya kadang-kadang kita itu kan keluar terus kan, jadi nggak pernah di rumah gitu. Jadi pas kita lagi kerja keluar terus ikut onsite itu kayaknya udah kehabisan tenaga gitu bagi dia. Tapi kalau bagi saya lebih seneng onsite. Oke, ya lagi ya selera ya. Iya kan ya. Iya. Berarti jadi kita kadang-kadang bisa share. Bilang Pesta Santo pendukungnya Pak Niki nih ya. Jadi nah kalau Butri tadi pendukungnya Lydia ya. Jadi satu keluarga ada yang punya referensi yang berbeda ya. Kalau masukan dari Lydia memang nggak ada salahnya, memang benar. Kadang-kadang kan saya juga kan keluar kota, maksudnya kerja kan keluar kadang-kadang ke Bogor atau kemana gitu, terus onsite lagi kan kayaknya lelah gitu. Cuman kalau kita onsite itu kita sharingnya itu tuh nggak ada gangguan sinyal gitu. Oh enak. Iya betul. Ya terus kalau kita bercanda kan nggak ada nge-freeze-nya gitu. Oke. Nggak tergantung sinyal dan internet ya. Iya kita kan nggak tergantung sinyal sama internet. Ya. Baik. Ya jadi onsite sama online itu ada plus dan minusnya sih. Cuman saya lebih 70% itu ya ke onsite. Ya, nggak apa-apa. Semua kembali lagi ke preferensi masing-masing. Semua ada plus minusnya yang tadi juga di sharing sama-sama. Nggak ada yang salah, nggak ada yang mesti bilang oh ini lebih benar, enggak. Iya, semuanya masing-masing ada ininya. Baik, terima kasih Koniki sudah meneguhkan dan menambahkan tentang manfaat daripada persekutuan kecil ya. Tadi bisa dibilang sama ya, menemukan keluarga ya, keluarga kecil, keluarga kedua, bisa sharing, bisa berbagi ya, bisa didoakan, bisa lebih kuat. Oke, sebelum kita beralih ke Ko Henry, mari sama-sama teman-teman, saya ajak kita semua sama-sama yuk kita berdoa untuk kesembuhan anaknya Koniki sama Lydia. Juga kita berdoa untuk Lydia katanya yang sakit batuk ya. Oke, sama-sama saya ajak kita semua, mari kita arahkan tangan kita, mari kita berdoa untuk anaknya Koniki yang namanya Alex dan juga Lydia. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami datang kepada Tuhan, kami membawa doa kami untuk Alex, anak daripada Koniki dan Lydia. Tuhan Yesus, kiranya kami berdoa sebelum kami
Berdoa untuk Alex, ampuni terlebih dahulu setiap dosa dan pelanggaran setiap kami. Mungkin kalau ada yang tidak sengaja dilakukan, ampuni segala kesalahannya. Orang tuanya juga kami percaya sudah diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami, biar Tuhan Yesus menyuci kuduskan setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa malam hari ini, biarlah biluh-biluh Tuhan Yesus menjamah dari ujung rambut Alex sampai ke telapak kaki. Tuhan suci kuduskan, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa sakit vertigo dan mualnya disembuhkan Tuhan Yesus. Malam hari ini juga menerima kesembuhan ilahi, 100% kesembuhan itu terjadi atas hidup Alex dan tidak lagi sakit. Malahan kami percaya recovery, pemulihan sedang terjadi. Kesembuhan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Cilidia yang sakit batuk. Kami berdoa biarlah Tuhan juga menjamah, kiranya Tuhan memberikan anugerah, biluh-biluh Tuhan Yesus menyembuhkan Cilidia. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terjadi kesembuhan di tengah-tengah keluarga daripada Koniki dan juga Cilidia. Terima kasih, saluti mereka sekali lagi dengan kuasa darah Yesus, lindungi dan jagai dan berkati mereka semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati, Alex. Sehat-sehat selalu ya. Ya, thank you, Ko. Oke, salam buat Ci Lydia. God bless ya, Cici Lydia juga. Jaga kesehatan, Ci. Biasanya kalau yang jaga orang atau jaga orang sakit, justru harus sehat. Ya. Ciao. Jangan lupa. Oh iya, Kyung Hee juga. Ci Lydia dan Alex. Sorry, nggak bisa ketemu. Nah, ini juga manfaat Zoom ya. Kita bisa Kyung Hee online. Ya, nggak perlu ketemu, bisa Kyung Hee online. Kalau angpaunya nanti menyusul aja ya. Angpaunya angpau online. Oke, Alex, cepat sembuh ya. Nanti angpaunya diterima di gereja. Oke. Bye-bye. Ya, thank you, Ko. Iya, yuk. Tuhan berkati. Siap. Oke, kita beralih ke yang terakhir di Star. Kok Hendry Giovanni? Oh, ada Iva nih. Kok Hendry dulu. Kok Hendry, silakan. Kok Hendry Giovanni. Shalom, Ko. Shalom semua. Ya, shalom. Gimana? Ya, Ko. Ya. Baik, Ko. Oh, Happy Chinese New Year ya, Kyung Hee, Pak Choi. Ya, Kyung Hee, Ko. Saya tidak bertemu dengan Ko Henry soalnya hari Minggu, jadi kita baru Kyung Hee. Oke, Ko Henry mungkin bisa sharing singkat apa pengalaman atau manfaat kira-kira punya Komsel atau GIC karena nggak pernah. Ini kayaknya Ko Henry mulainya dari online ya, online GIC ini. Iya benar, Ko. Iya. Nggak pernah onset soalnya kan saya ibadah apa kayak Komsel ini yang pertama kali ya di online, yang pertama kali ya di IHK dan juga secara online. Itu juga yang bawakan. Ya. Yang bawakan itu kan dulu saya masuk ke apa ke ibadah online ini kan Pastor Paulus ya. Waktu itu ya. Saya menjadi kesaksian kalau nggak salah waktu itu iya. Dalam hal Komsel ini mungkin saya taunya online karena onsit saya nggak tahu karena saya belum pernah onsit. Tentang ini ya tentang apa kesan-kesannya ya. Ya mungkin pengalaman manfaatnya lah punya persekutuan kecil tuh apa sih pengalaman Koko? Banyak kok. Karena kan singkat-singkat aja kok, jangan banyak-banyak. Iya, banyak. Iya, jadi saya ngomongnya aja. Ya intinya inilah tentu kan saya sebelumnya kan juga nggak kenal dengan kehidupan tentang orang percaya, jadi hidupnya juga kan kehidupan orang dunia. Jadi semenjak ikut apa online ini, ikut ibadah persekutuan ini ya makin banyak belajar terutama tentang hal-hal yang banyak sekali yang saya pelajarin, juga banyak berkat buat saya, banyak juga oh iya jadi saya tahu yang ini yang tidak baik, yang ini baik, terus juga banyak belajar lah tentang banyak hal, terutama ya teman-teman semua yang di sini banyak kesaksian, jadi saya jadi belajar juga ternyata kesedihan saya itu bukan saya sendiri loh yang ngalamin, ternyata mereka juga ngalamin dan itu juga menguatkan saya gitu maksudnya. Jadi
Saya nggak berpikir bahwa oh Tuhan jauh nih. Oh ternyata enggak seperti dulu saya begitu mikirnya, oh Tuhan jauh, kemana Tuhan? Saya begini nggak ditolong. Tapi semenjak ada GIC ini, kesaksian teman-teman semua, jadi saya menguatkan saya bahwa oh iya ternyata saya salah gitu. Jadi saya banyak belajar juga. Terima kasih. Itu aja sih kok, paling itu aja. Terima kasih Ko Henry. Berharap nanti kita bisa GIC on-site ya sama Ko Henry. Oh iya kok, satu lagi kalau GIC on-site kok. Ya. Saya minta maaf karena kan juga tempatnya jauh dan saya masih ada anak kecil. Jadi saya kadang-kadang pulang kerja juga buru-buru pulang kan karena istri saya juga kan istri saya kan anak 3, yang 1 ada bayi, kadang-kadang dia repot, jadi saya harus buru-buru pulang gitu. Nanti gampang. Saya minta maaf sebelumnya. Pasti ada waktu dan kesempatannya sendiri. Iya pasti, nanti suatu saat pasti. Ya makasih. Oke, Tuhan berkati Ko Henry, terima kasih. Oke, yang last one mungkin Civa ya, habis itu baru Pak Gembala. Silakan Civa. Ini senior nih, ini juga salah satu anggota GIC Victory di bawah lead-nya Pastor Rudy. Ini sekretarisnya sih sebenarnya. Terlambat. Ya, silakan Civa, mungkin ada yang perlu dibagikan. Manfaat atau pengalaman Cici ya, mungkin untuk GIC itu apa sih gitu sama teman-teman. Manfaat dan pengalaman pertama juga sama-sama belajar ya tentang firman Tuhan, tentang apa yang kita alami, kita saling dalam sharing itu kadang kita menemukan keluar yang kita nggak temukan gitu. Terus komunitas yang pasti di Komsel atau GIC itu semuanya yang positif ya kan, yang pasti membangun dalam kehidupan dan iman kita. Itu sih yang aku rasain sampai dari awal ikut FA ya, dulu kita disebutnya FA ya. Ya, setuju. Dulu kita sebutnya FA dan teman-teman juga sebagian besar tahu. Iya. Itu sebelum ikut FA ataupun baru masuk FA itu jauh berbeda saya rasakan ya. Dulu yang saya tidak pandai bergaul ya, sekarang puji Tuhan agak pandai bergaul. Dulu agak dulu malu-malu ya. Ini dulu salah satu bintang ini. Itu dulu saya itu orangnya benar-benar orangnya suka minder, tapi di dalam komunitas GIC ini atau FA yang dulu disebutnya FA itu membangun kepribadian saya juga, membangun iman saya juga. Dan di sini saya banyak sekali belajar sehingga buat saya, kalau menurut pandangan saya bercermin sama diri saya sendiri. Oh dulu aku nggak seperti ini loh, dulu aku seperti ini loh, dari sekarang aku berubah seperti ini ya. Tentunya untuk kalau menurut saya pribadi ya itu mungkin pandangan orang lain saya nggak tahu, cuman saya sering berkaca pada diri sendiri. Dulu aku begini loh, aku orangnya minder, aku orangnya nggak bisa bergaul, aku dulu orangnya mau bicara sama orang aja malu gitu ya kan, tapi sekarang nggak tahu malu. Tapi itu bergaulnya kelamaan sama Pastor Rudy itu. Iya, tapi semuanya perubahan itu dalam positif ya. Pergaulan maksudnya pergaulan di dalam yang saya alami perubahannya semuanya positif, dan teman-teman semuanya yang banyak mendukung atau mensupport setiap kita punya masalah, setiap kita punya hal-hal yang kita perlu sharingkan. Di situ terkadang kita mempunyai satu kekuatan lagi. Oh iya, benar nih kata Ko Rudi, benar nih kata Ko Fendi, benar nih kata Cifebe dan yang lain-lain. Di situ kita banyak mempunyai
solusi gitu ya kan, ibaratnya ya dengan kata lain kita nggak sendiri gitu, kita tepat bergabung di komunitas ini yaitu GIC itu. Pokoknya intinya buat saya itu sangat baik buat saya, merubah pola pikir saya juga, merubah cara hidup saya juga, merubah cara saya juga beribadah juga. Amin. Itu sih saya bersyukur punya teman-teman yang luar biasa. Itu aja kok, Fendi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Civa. Oke, Iya. jadi tadi ya, ini Civa juga kayaknya waktu awal-awal masih di Menceng sih ya, saya lupa. Ini FA-nya juga digembalakan oleh Pastor Daniel kalau nggak salah ya. Di Bima ya, pokoknya di Menceng situ dengan Ibu dan teman-temannya. Hah? Betul ya? Ada Pastor Daniel juga ya? Iya betul. Ada Daniel pertama yang dulu, terus Daniel, habis itu Fendi, habis itu pindah lagi ke Korudi. Saya dipindah-pindah pokoknya. Iya, pengalamannya ya. Tapi semuanya baik ya, bagi saya tentang hal-hal yang baik itulah. Ya. Thank you Gitu, Civa buat kesaksiannya. Ini juga salah satu bibit ya yang dikembangkan dari GIC, ditemukan di FA ya atau cell group. Ya bisa jadi WL sekarang ya, singer dan WL ya. Future-nya memang sudah terlihat ya. Jadi dari orang yang biasa malu gitu ya, tapi di tangan Tuhan ya Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang dahsyat. Oke, Tuhan Yesus memberkati Civa. Thank you. Ini masih ada si Ripka ya, Ripka belum sharing nih. Silakan Ripka, bisa dibuka dulu. Ripka dan Hendri bisa dibuka. Habis itu diserahkan ke Pak Gem. Ripka mana Ripka? Kok Ripkanya hilang ya? Jadi kayaknya ada. Hah? Ripkanya sih ya kok. Oke, ya Ripka, kira-kira bisa sharing apa mungkin manfaat dari GIC atau cell group? Nggak tahu pengalamannya. Kayaknya bergabung apakah sudah pernah on-site atau online saja, terus menemukan kira-kira ada manfaat apa sih kita dengan bersekutu? Penting nggak gitu? Ada pentingnya nggak? Ada manfaatnya nggak gitu? Manfaatnya bisa mengingatkan satu sama lain, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, saling mendukung satu sama lain, semua saling support, tidak saling menjatuhkan, tapi memberi semangat satu sama lain. Itu aja kok. Oke, baik. Terima kasih komentarnya dan masukannya. Ya kiranya sekali lagi ya kita menemukan yang baik ya, yang baik dan positif tentunya di tengah-tengah keluarga. Tentu kita nggak ada yang sempurna, sebagai anggota keluarga juga pasti ada yang nyebelin, pasti ada yang tukang yang ngomong banyak, ada yang mungkin kata-katanya sadis gitu ya. Saya pernah bergabung sama Pastor Rudy, soalnya banyak ya member-member yang juga berkomentar. Tapi saya selalu bilang Pastor Rudy itu memang di luarnya aja ya, seperti security gitu ya, tapi hatinya seperti Hello Kitty gitu ya. Jadi teman-teman kalau pernah yang mungkin hatinya dari baik, iya benar, kata-katanya mungkin menyelekit tapi maksud dan hatinya baik kok. Iya, itu aja ya. Saya juga banyak kekurangannya, tapi saya bersyukur ada teman ya, sahabat seperti koko saya Pastor Rudy yang banyak mengajarkan saya juga. Ternyata diperlukan kadang-kadang tega dan tegas gitu ya. Untuk membangun orang ternyata saya dulu pikir saya baik-baik, saya nauin, saya maklumin. Ternyata Pastor Rudy itu membuka sebuah cakrawala pikiran yang baru. Ya ketika masuk, beliau sebagai lead juga, sebagai lead GIC, beliau menerapkan hal yang berbeda gitu. Sama jemaat binaan saya, dia langsung keras gitu ya, langsung kata-katanya itu langsung menohok ya. Kalau orang bilang tuh kena straight job dan uppercut gitu ya. Jadi jemaat binaan saya langsung bilang, kok Rudy ini, kok Pastor Rudy ini kok ngomongnya kok sakitin saya katanya. Seperti perumpamaan babi yang kembali ke kubangan lumpur. Saya disama-samakan sama babi katanya.
Loh, saya bilang itu memang ada, tapi maksudnya baik lah. Tapi bersyukur jemaat binaan saya itu memang ketika mendapat sebuah hal yang baru ya, mungkin dari Pastor Rudi itu ternyata berubah gitu, dari yang awalnya manja ya apa-apa minta didoain. Kemudian karena Pastor Rudi itu orangnya nggak mau, saya nggak mau doain, kamu doa sendiri. Wah, sepertinya seakan-akan mungkin keras ya, tapi beliau tuh mengajarkan hal yang baik. Kalau kita terus-terusan disuapin, kapan kita mandiri? Gitu ya. Jadi terima kasih Pastor Rudi juga ya, walaupun beliau tadi nggak sempat sharing, tapi saya respect ya. Oke, itu aja dari saya. Saya berikan ke host kita Pak Gembala untuk wrap things up karena waktu sudah mepet ya. Silakan Pastor. Puji Tuhan, luar biasa hari ini. Thank you Pastor Fendi, Pastor Rudi Wijaya, teman-teman yang tidak ketemu sama saya hari Minggu, saya ucapkan Gongsi Facai, tahun baru, pengharapan baru, berkat baru, juga karakter-karakter baru ya. Nah, bersyukur hari ini kita membahas tentang pentingnya kita bersekutu ya. Karena persekutuan itu penting, kita tidak bisa. Kalau kita sendiri itu tidak bisa menilai ya. Jadi kita kadang-kadang keliru penilaiannya. Seolah-olah kita menderita sendiri ya, seolah-olah kita ini hancur sendiri. Ada orang yang berkata bahwa seolah-olah hebat sendiri ya, seolah-olah tuh ganteng sendiri, cantik sendiri ya gitu. Nggak ada yang mengoreksi. Tetapi kalau kita bersekutu, itu yang pertama adalah kita sebagai kesatuan tubuh Kristus. Banyak perbedaan memang, karena tidak mungkin tangan itu kerjanya akan sama dengan kaki, tidak mungkin hidung itu akan bisa seperti telinga, dan tidak mungkin mulut itu akan bisa bekerja seperti mata ya. Tapi masing-masing adalah satu kesatuan ya. Nah, itu di dalam persekutuan yang dibentuk dengan kelompok kecil seperti ini. Tadi ada yang senang on-site, ada yang senang online, makanya kita ambil kebijakan nanti ya 2 minggu on-site ya 2 minggu online gitu, atau kita selang-seling ya. Nanti para tim pastoral akan menggodok ya masukan-masukan malam hari ini. Tapi yang terpenting adalah pentingnya kita saling menguatkan, pentingnya kita saling bergandengan tangan sebagai kesatuan tubuh Kristus, sebagai kesatuan keluarga ya, karena keluarga itu kan tidak mungkin tidak ada gesekan ya, macam-macam masing-masing, tetapi adalah satu ya, satu keluarga. Nah, kepalanya siapa? Kepalanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang membuat kita semakin hari semakin kuat ya. Saya tidak tahu apakah ada seorang hamba Tuhan yang berkata, katanya itu nubuatan itu iya atau tidak, tetapi saya meyakini bahwa kalau itu berasal dari Tuhan, itu pasti akan terjadi. Beliau berkata bahwa suatu hari gereja besar itu tidak ada, ya. Yang ada tuh gereja rumah-rumah begitu ya. Pada masanya nanti, kapan kita tidak tahu. Tetapi dengan adanya persekutuan family altar atau mesbah keluarga, yaitu membangunnya, membangun dari unit kecil. Kalau yang kecil kuat, ya, maka kalau dalam digabung itu menjadi tambah kuat. Ya, gabungan lagi semakin kuat. Seperti itu ya. Jadi tetaplah saudara-saudara berkumpul dalam komunitas, baik itu DIC ataupun ibadah minggu ya, karena itu kita saudara ya, paling tidak kalau kita ketemu bisa bertatap muka, yaitu bisa saling menguatkan ya, bisa saling bercanda. Candaan itu kadang-kadang membuat ini ya, membuat kita itu jadi cair ya, beban kita tuh jadi terlepas karena kita bisa ketawa gitu. Nah, orang kalau ketawa kan obat yang ya. Jadi jangan takut, juga jangan bosan ya. Jangan kalau mengikuti GIC walaupun online, tapi jangan sambil tidak serius ya. Harus serius. Ini anggap ini adalah satu persekutuan yang memang Tuhan hadir ya. Walaupun secara online seperti ini ya, serius. Kalau kita serius, Tuhan itu akan memberkati kita tuh serius ya. Saya tutup dengan satu kesaksian yang ada di Alkitab ya, perwira Kapernaum yang pembantunya sakit gitu. Lalu ngomong pesuruhnya tuh ngomong sama Yesus,
ya supaya Yesus itu menyembuhkan pembantunya. Lalu muridnya tuh mengingatkan Tuhan Yesus gini, guru tolonglah dia, karena bagaimanapun orang ini, maksudnya orang ini ya perwira Kapernaum itu adalah orang yang ikut ya memperhatikan pembangunan bait Allah. Kata memperhatikan itu ya ikut andil di dalamnya, ikut menyumbang ya mungkin finansial, ya mungkin ikut juga kalau ada pengganggu-pengganggu, ikut menyingkirkan pengganggu-pengganggunya. Nah, jadi itu dalam persekutuan pun juga demikian. Kalau kita aktif dan serius, Tuhan tuh ingat ya apa yang kita lakukan. Ya seperti Abraham, ya. Maka segala apa yang Abraham lakukan Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan itu semestinya nggak terhitung, ya, nggak layak itu. Tetapi karena kita melakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan setia dalam persekutuan, dalam GIC atau dalam IFC, ya, IHK Fellowship Center, saya percaya Tuhan itu akan memperhatikan kehidupan kita, memberkati kita, menolong kita, dan kita kalau ditolong Tuhan, kita bisa menolong sesama kita. Saya kira itu closing statement saya. Saya kembalikan ke Pastor Fendi. Baik, terima kasih Pak Gem. Oke, teman-teman, kita akan sama-sama berdoa. Kita akan menutup acara ibadah kita. Boleh saya minta Pastor Rudi untuk tutup dalam doa. Nanti doa berkat oleh Pak Gem. Silakan Pastor Rudi. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur buat malam hari ini, di mana kami boleh merasakan lawatan Tuhan terjadi di dalam pribadi lepas pribadi kami. Mujizat Tuhan terjadi di dalam pribadi lepas pribadi kami, karena kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang bergantung pada kemurahan Tuhan. Biarlah setiap kami yang pada malam hari ini ada di GIC, pada malam hari ini biarlah kasih karunia Tuhan, biarlah anugerah Tuhan, biarlah kuasa Tuhan, biarlah mujizat Tuhan dinyatakan buat setiap pribadi kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama, iman kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami akan melihat apa yang kami doakan, apa yang kami butuhkan. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat pribadi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terlebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan, kami percaya dan kami mau menerimanya dengan hati yang terbuka, dan kami mau menyimpannya di dalam hati kami yang terdalam, dan kami percaya ketika kami setia di GIC ini, kami percaya kebenaran firman Tuhan akan berakar, akan bertumbuh, dan akan berbuah-buah lebat. Semua yang kami terima, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati gereja IHK pada malam hari ini. Kami percaya di dalam segala dana, di dalam segala keuangan, Tuhan memberkati. Biarlah gereja ini menjadi saluran, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, sehingga setiap kami yang ada di dalamnya menerima kuasa Tuhan, menerima mujizat Tuhan, terlebih lagi kami menerima kemuliaan Tuhan, karena kami percaya di akhir zaman ini biarlah iman kami menjadi iman yang kokoh, yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Pak Gembala di dalam kesehatannya, di dalam visi misinya. Biarlah karya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya beserta keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kami semua, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, daripada hamba-Nya. Terus sebelum kita tutup doa, kita akan berkatakan kata-kata iman. 1, 2, 3. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Mari semua yang percaya tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Mari kita berdoa, doakan saya juga. Besok pagi saya akan ke Salatiga, tanggal 27 saya berbicara di hadapan hamba-hamba Tuhan dalam acara KPLT, Konferensi Pelayanan Ladang Tuhan.
supaya Tuhan tuntun, karena besok saya bawa mobil sendiri ya dengan 3 orang, supaya Tuhan memberikan perlindungan, tidak ada musibah, kecelakaan, mara bahaya. Tuhan lindungi kami semuanya. Mari berbahasa roh. Oh, haleluya, haleluya. Lindungi hamba-Mu bersama tim dari Kowil yang besok ke Salatiga untuk mengikuti konferensi pelayanan ladang Tuhan, dan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 27 pagi dan malam, 26 pagi dan malam. Tuhan sertai dan lindungi kami, berikan kepada kami pengurapan perjalanan kami, dituntun Tuhan, berangkat selamat, pulang selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan sekarang Amin. kami mengangkat kedua tangan kami, terima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama berkata. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Ya, Pak Santo, puji Tuhan. Pastor Fendi.